Apakah kamu seorang pelaku usaha atau trader yang mau dagang dan juga ekspor? Aku yakin video kali ini bakal cocok banget buat kamu para pelaku usaha atau trader yang mau berkecimpung dalam perdagangan komoditas rempah-rempah. Karena kali ini aku akan share tutorial yang bisa mempermudah kamu dalam menentukan nomor KBLI yang sesuai untuk usaha kamu. Sebelum kita mulai tutorialnya, kamu wajib untuk nonton video sebelumnya yang ini supaya kamu paham apa pengertian dan kegunaan dari KBLI. Buat kamu yang udah nonton video sebelumnya, yuk sama-sama kita belajar dan praktek dari tutorial kali ini. Oke. Daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, langsung aja aku pengen kasih rekomendasi KBLI untuk kamu para eksportir komoditas rempah-rempah. Untuk mencari KBLI apa yang sesuai, kita harus masuk dulu ke oss.go.id, kita close bagian ini, lalu kita pilih yang informasi, kita pilih klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2020. Nah, di sini hal pertama yang harus kamu cari itu nggak spesifik langsung untuk ke si komoditas rempah-rempahnya, tapi kita harus lihat dulu nih KBLI untuk kamu para trader. Ada dua, yaitu yang pertama 46100, yaitu perdagangan besar atas dasar balas jasa fee atau kontrak. Lebih detailnya dijelaskan bahwa kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara makelar, pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang dalam negeri, luar negeri, dan atas nama pihak lain. Nah, ini cocok banget nih, karena kamu sebagai perantara, yaitu trader, mendapatkan fee atas dasar penjualan kamu itu, dan mengatasnamakan pihak lain. Kalau kamu pakai under name, maka KBLI ini bisa banget kamu pilih. KBLI yang kedua itu ada 46900. KBLI ini berjudul perdagangan besar berbagai macam barang. Penjelasannya lebih detail, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu, termasuk perkulakan. Nah, perkulakan di sini definisinya seperti trader ya teman-teman, membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Jadi dua KBLI tadi yang 46900 dan juga 46100 adalah KBLI yang bisa kamu pilih untuk usaha kamu kalau kamu memang sebagai trader. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih, KBLI apa sih yang cocok untuk komoditas rempah-rempah? Karena kamu ingin berdagang, otomatis kamu harus cari KBLI yang sesuai untuk perdagangan besar komoditas rempah-rempah. Nah, kita bisa masuk dulu nih ke KBLI yang pertama 46319. Di sini perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya dijelaskan bahwa kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya seperti tanaman, bumbu-bumbuan, dan rempah-rempah. Nah, di sini mencakup general banget rempah-rempahnya dan tidak dikhususkan pada suatu jenis rempah-rempah saja. Jadi kamu bisa pakai ini untuk kamu bisa melakukan perdagangan rempah-rempah atau melakukan ekspor rempah-rempah. Misalkan teman-teman, kalau kamu udah siap juga untuk melakukan industri, misalkan pembuatan minyak dari bahan rempah-rempah, atau mungkin industri bumbu masak dan penyedap masakan, nah aku ada rekomendasi juga nih untuk bagian industrinya di 10772. Nah, di sini KBLI mengenai industri bumbu masak dan penyedap masakan, kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk atau lainnya seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, dan lain sebagainya yang mencakup juga rempah-rempah yang bisa kamu olah. Nah, ini ceritanya kalau misalkan kamu sebagai trader udah siap nih untuk melakukan industri, nah KBLI ini bisa juga kamu pilih. Atau misalkan contohnya di KBLI 20294 itu ada industri minyak atsiri. Di sini dijelaskan bahwa kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, dan minyak-minyak lainnya yang memang bisa diambil atau diolah dari bahan baku rempah-rempah itu sendiri. Nah, kalau kamu tadi udah dapat KBLI perdagangan besar untuk rempah-rempah dan juga industri, kamu udah siap tuh untuk produksi ataupun juga langsung ekspor. Sekarang ceritanya kalau kamu pengen punya usaha rempah-rempah juga, tapi kamu pengennya jualan di dalam negeri. Nah, kamu bisa pakai rekomendasi KBLI ini, yaitu 47219, yaitu perdagangan eceran hasil pertanian lainnya. Semisal kamu ingin melakukan perdagangan eceran atas hasil pertanian lainnya, terkhusus pada rempah-rempah, seperti contohnya nih, lada, pala, kunyit, dan lain sebagainya, kamu bisa banget pilih 47219 ini. Tapi ingat ya teman-teman, karena ini perdagangan eceran, nggak boleh digabung bareng sama 46319 yang tadi aku jelaskan di awal. Perdagangan besar itu dalam aturan OSS tidak boleh digabung dengan perdagangan eceran yang di 47219. Jadi kalau memang kamu pengen buat usaha perdagangan eceran, ya buat di satu PT, dan apabila kamu ingin melakukan ekspor di perdagangan besar, maka kamu bisa pilih yang 46319. Jangan langsung digabungkan kedua KBLI tersebut karena tidak diperbolehkan. Tapi kalau kamu memang fokusnya itu untuk trading dulu komoditas rempah-rempah, maka jangan pilih KBLI yang ini teman-teman ya. Kamu bisa pilih KBLI yang 46319 seperti ini, yaitu perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya untuk kamu pergunakan dan pilih saat membangun perusahaan kamu, sehingga semua izin yang
tertuang untuk kamu melakukan perdagangan rempah-rempah, tercantumlah KBLI 46319 ini, baik dari aktanya maupun juga NIB-nya. Oke teman-teman, selamat ya, kamu udah berhasil menyelesaikan tutorial kali ini. Aku harap tutorial yang tadi aku sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk kamu para pedagang dan juga trader ekspor. Dan yang terpenting, kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang membutuhkan, dan biar gak ketinggalan informasi seru lainnya, subscribe ke channel ini dan turn on notification ya. Thanks for watching, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!